Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak video sampai selesai. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang bersifat agraris yang berada di pedalaman Jawa. Pemerintahan kerajaan ini diwarnai dengan perebutan tahta dan perselisihan antar anggota keluarga yang sering dicampuri oleh Belanda. Kebijaksanaan politik pendahulunya sering tidak diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Meskipun demikian, Kerajaan Mataram merupakan pengembang kebudayaan Jawa yang berpusat di lingkungan Keraton Mataram. Kebudayaan tersebut merupakan perpaduan antara kebudayaan Nusantara lama, yaitu Hindu-Buddha dan Islam. Banyak versi mengenai masa awal pendirian Kerajaan Mataram berdasarkan mitos dan legenda. Pada umumnya, versi-versi tersebut mengaitkan dengan kerajaan-kerajaan terdahulu, seperti Demak dan Pajang. Menurut salah satu versi, Kerajaan Demak mengalami kemunduran. Ibu kotanya dipindahkan ke Pajang, dan mulailah pemerintahan Pajang dengan raja pertama, Sultan Hadiwijaya atau Jagatingkir. Kerajaan ini terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur, dan juga terlibat konflik dengan keluarga Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang Panolan. Setelah berhasil menaklukkan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada dua orang yang dianggap berjasa dalam penaklukan itu, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pemanahan memperoleh tanah di hutan Mentawai, dan Ki Penjawi memperoleh tanah di Pati. Ki Ageng Pemanahan berhasil membangun hutan Mentawai menjadi desa yang makmur, bahkan lama-lama menjadi kerajaan kecil yang siap bersaing dengan Pajang sebagai atasannya. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal pada tahun 1575, ia digantikan putranya Danang Sutawijaya yang juga sering disebut dengan Pangeran Ngabeyi Loring Pasar. Sutawijaya kemudian berhasil memberontak Kerajaan Pajang setelah Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1582. Setelah berhasil memerdekakan Mataram dari Pajang, Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Sultan dengan nama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati bergelar Senopati ing Alogo Saidin Pranatagomo, yang menunjukkan raja berkuasa atas pemerintahan dan keagamaan. Sedangkan gelar Senopati untuk sebutan Panglima Perang. Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senopati merupakan sebuah kerajaan agraris yang beribu kota di Kota Gede. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Islam tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berhasil menguasai daerah Kerajaan Pajang yang sedang dilanda perang persaudaraan. Panembahan Senopati juga berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari Pajang. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, wilayah Mataram tumbuh menjadi kota yang makmur dan ramai. Banyak sekali kerajaan yang menjadi daerah taklukannya, antara lain Kedu, Bagelen, Pajang, dan Mangiran. Kemudian sebagian wilayah timur, yaitu Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, serta wilayah utara Jawa yaitu Jepara, Demak, dan Pati, yang menjadikan wilayah Mataram semakin luas. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, agama Islam sudah berkembang pesat
dan banyak penganutnya. Kebijakan Panembahan Senopati tentang agama di Kerajaan Mataram Islam, misalnya mengangkat para wali Kadilangun Demak sebagai penasehat dan pembimbingnya. Selain itu, dalam pengembangan Islam, ia juga mentradisikan Islam Kejawen dan Islam pesantren di Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati juga menjadikan agama Islam sebagai dasar tata pemerintahan di dalam Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Kemudian pemerintahannya digantikan oleh putranya Raden Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrowati. Masa pemerintahan Panembahan Hanyokrowati relatif pendek. Ia memerintah selama 12 tahun, yaitu pada tahun 1601 sampai 1613. Hanyokrowati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Kerapyak. Oleh karena itu, ia dikenal dengan gelar Anumerta Panembahan Seto ing Kerapyak. Selanjutnya, Mataram Islam dipimpin oleh Raden Mas Rangsang, bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Sultan Agung naik tahta dalam usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun berkuasa. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik di bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan peradaban Kerajaan Mataram terus berkembang. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan terhadap Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran Islam di Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Namun, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan Mataram Islam. Dalam bidang kebudayaan Islam, Sultan Agung berusaha memadukan unsur-unsur kebudayaan Nusantara, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Misalnya, gerbek disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang saat itu dikenal dengan gerbek puasa dan gerbek maulud. Selain itu, Sultan Agung merumuskan dan menetapkan kalender Jawa sejak tahun 1633. Penghitungan kalender ini merupakan hasil kombinasi antara kalender Saka dengan kalender Hijriah. Sultan Agung juga mempopulerkan berbagai jenis tari serta gamelan dan wayang yang digunakan sebagai alat untuk dakwah agama Islam. Dalam bidang pemerintahan, Sultan Agung menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional.
dibentuklah provinsi dengan menunjuk orang sebagai adipati atau kepala wilayah di daerah-daerah taklukan Mataram. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pemerintahan Mataram Islam digantikan oleh putranya Raden Mas Saidin yang bergelar Sunan Amangkurat I. Sultan Agung merupakan satu-satunya raja Mataram yang bergelar Sultan. Setelah ia mangkat, penerusnya menggunakan gelar Susuhunan atau Sunan. Sultan Agung sangat dihormati di Jawa secara kontemporer, baik perjuangannya membela tanah air, warisan tradisi, atau budaya yang hingga saat ini masih dipertahankan di Keraton Yogyakarta dan Solo. Atas jasanya yang begitu besar, Sultan Agung ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia di era Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 3 November 1975. Demikianlah sejarah kejayaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mohon maaf bila ada kesalahan fakta dan cerita yang saya sampaikan. Silahkan berikan komentar positif untuk menambah wawasan dan meluruskan sejarah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share jika kamu suka dengan konten ini. Terima kasih.